Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang penuh dengan rahmah, di malam yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang malam hari ini kita yakini, kita percaya dan tidak ragu sedikit pun, tempat ini banyak diturunkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita yakin, kita percaya dan tidak ragu dengan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad, dengan tasbih, dengan takbir dan tahlil kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kota yang menjadi tempat tinggal kita insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat dan salam tentunya tidak pernah bosan untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita, juru selamat kita, Nabi yang terakhir, Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, serta para tabi'in dan seluruh umatnya yang beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian juga tentunya yang sama-sama kita hormati pemimpin dan juga yang membimbing kita selalu di dalam majelis Nurul Mustafa, yaitu Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf dan para habaib yang lainnya. Kemudian juga tentunya yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i, wabil khusus sahibul wilayah, yang memimpin wilayah ini, yang membawa wilayah ini, yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bapak Haji Fauzi Bowo. Insya Allah selalu diberikan bimbingan untuk terus membawa kita bisa lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang akhlak, kalau kita berbicara tentang persatuan, kalau kita berbicara tentang pemilu yang akan kita adakan, maka saya teringat dengan sebuah ayat yang ada di dalam surat Al-Fatah, ayat yang ke-29 atau ayat yang paling terakhir dalam surat Al-Fatah. Dikatakan di situ, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tentunya ini ayat panjang, tapi saya kutip sedikit saja karena memang waktu yang terbatas, tetapi insya Allah keterbatasan waktu ini tidak mengurangi rahmat dan berkah dari Allah. Dikatakan apa? Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad itu adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang Allah tidak pernah menyebut namanya kecuali selalu diiringi dengan Rasulullah, sebagai penghormatan Allah untuk Nabi Muhammad, sebagai akhlak, sebagai etika, sebagai adab yang Allah Maha Agung begitu memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang selalu bersama Nabi Muhammad. Walaupun ini ayat kata para ulama diturunkan untuk para sahabat, tetapi kata para ulama al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Boleh jadi ini ayat memang turunnya untuk Nabi Muhammad, tetapi lafadznya untuk kita juga. Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Orang-orang yang selalu bersama Nabi Muhammad, orang-orang yang akan selalu dicintai oleh Nabi Muhammad di dunia atau di akhirat. Saat ini kita mencintai Nabi Muhammad, tetapi kalau kita mau dicintai juga oleh Nabi Muhammad, maka harus ada 4 sifat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah di dalam surat Al-Fatah ini. Apa yang pertama? Asyidda 'alal kufar.
Umatnya Nabi Muhammad selalu tegas terhadap orang-orang yang berbeda agama. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti dia tidak bisa hidup rukun dengan orang yang berbeda agama. Kita disuruh hidup damai terhadap orang-orang yang non-Islam yang ada di sekitar kita. Dia adalah orang-orang yang disebut dengan kafir dhimmi, maka tidak boleh diganggu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, maka aku nanti di yaumul qiyamah akan menghadapi orang itu. Kita akan berhadapan dengan Rasul apabila mengganggu orang-orang kafir dhimmi yang hidup damai dengan kita. Akhlaknya Nabi Muhammad, akhlaknya orang yang dicintai Nabi Muhammad, dia akan selalu hidup damai bersama dengan orang-orang yang tidak seagama, karena mereka insya Allah termasuk kafir dhimmi. Makanya kalau dibilang Pak Gubernur dan juga yang lain dan juga pemerintah perlu mengetahui, kalau yang mengebom, membunuh, menghancurkan orang kafir, ketahuilah itu mungkin orang Islam tetapi bukan akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa mengajarkan untuk hidup damai dengan orang-orang yang non-Islam. Ini adalah akhlak daripada ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasul, kata Allah, orang-orang yang dicintai Rasul, orang-orang yang nanti akan bersama dengan Rasul, ruhama'u bainahum, mereka selalu berkasih sayang, mereka selalu bercinta kasih, mereka selalu memperkuat persatuan dan kesatuan mereka. Mereka tidak pernah berpecah belah karena lantaran berbeda bendera. Boleh jadi tetangga kita benderanya warnanya beda dengan kita. Boleh jadi di majelis Nurul Mustafa ada warna-warna bendera yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dicintai oleh Rasul, kalau mau nanti di yaumul qiyamah bersama Rasulullah, maka jaga persaudaraan kita. Selama dia itu adalah saudara kita muslim, maka jangan pernah berpecah belah, permusuhan karena kita berbeda bendera dengan mereka. Ruhama'u bainahum, akhlaknya Nabi Muhammad. Insyaallah pemilu, kampanye yang berjalan tidak akan pernah mengganggu persatuan dan kesatuan kaum muslimin sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai orang yang berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, orang yang mau menjadi bersama dengan Rasul. Insyaallah kampanye dan pemilu tidak akan mempengaruhi dia. Insyaallah, insyaallah ini merupakan salah satu syiar dari Nurul Mustafa yang selalu membawa persatuan dan kesatuan. Amin. Dan yang ketiga, tarahum ruk'an sujada, pencinta Nabi, orang yang dicintai Nabi, banyak ruku, banyak sujud. Maksudnya sholat jangan ditinggalin. Wahai para hadirin dan hadirat, orang yang selalu mengikuti majelis Nurul Mustafa, majelis Nurul Mustafa selalu mengingatkan jangan lupa, jangan pernah ditinggalkan sholat-sholat kita. Karena tidak mungkin kita akan dikatakan sebagai orang yang mendapatkan kecintaan Nabi kalau kita meninggalkan sholat kita. Dan yang terakhir sebagai penutup, selain tegas terhadap orang non-Islam di dalam artian beragama, rukun, damai, gotong royong bareng, tetangga kafir sakit kita tolongin, kita bantu. Tetapi kalau urusan agama diajak bareng-bareng ibadah, tidak ada lakum dinukum waliyadin. Urusan agama tidak boleh masuk-masuk, ada batasnya. Tapi kalau urusan gotong royong, hidup sosial, bantu-membantu, iya, itu akhlaknya Nabi Muhammad. Yang kedua, umatnya Nabi Muhammad tidak akan pernah terpecah gara-gara partainya beda. Tidak pernah terpecah gara-gara benderanya beda. Kita adalah satu bendera kita, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad selalu rajin mendirikan sholat, selalu menjaga sholat. Dan yang terakhir, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalau dia beramal baik, dia selalu hanya mengharapkan ridha dan ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dapat tepuk tangan, bukan karena ingin dapat pujian, tetapi yang dia harapkan, yang dia inginkan, yang dia dambakan adalah
keikhlasan, kebaikan, pahala dari Allah. Insya Allah kita semuanya